Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asep Riri Riswaya. Saya adalah salah satu dosen tetap yayasan pada perguruan tinggi STMIK Madira Indonesia. Saya mulai bergabung mulai tahun 2010 dan mulai mengajar menjadi dosen di tahun 2020. Rumpun bidang ilmu saya adalah algoritma dan pemrograman dasar, juga pengorganisasian data dan struktur data. Alhamdulillah, semenjak saya bergabung di STMIK Madira Indonesia, saya diamanahi tugas tambahan struktural. Mulai tahun 2021, saya menjadi Kepala Laboratorium Komputer, dan mulai tahun 2022, saya menjadi Ketua Program Studi pada Program Studi Manajemen Informatika D3. Lalu pada akhir tahun 2023, saya diamanahi menjadi Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Sampai sekarang, saat ini, saya sedang membuat sebuah video PPD UKTP atau Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma pertama yaitu pengajaran dengan mata kuliah struktur data. Mata kuliah struktur data adalah mata kuliah wajib kejurusan yang berada di semester 2. Mata kuliah struktur data berbobot 3 SKS dengan proporsi bobotnya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah struktur data memiliki kode mata kuliah MI 3306. Sedangkan untuk mempelajari mata kuliah struktur data yaitu merupakan bekal bagi mahasiswa untuk pengetahuan dan keterampilan dari mulai konsep pengorganisasian sebuah data di dalam sebuah sistem komputer sampai dengan memecahkan masalah-masalah yang ada di pengorganisasian sebuah data di dalam sistem komputer juga. Dalam metode pembelajaran, saya melakukan konsep pembelajaran 2 arah pada mahasiswa. Dikarenakan mata kuliah struktur data tidak hanya membahas teoristik, namun juga harus diimplementasikan pada bahasa pemrograman tertentu atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Maka dari itu, metode 2 arah akan saya lakukan di pembelajaran mata kuliah ini. Sedangkan untuk implementasi bahasa tingkat tinggi atau bahasa pemrograman pada mata kuliah struktur data, saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan untuk koordinator mata kuliah struktur data, alhamdulillah saya juga diamanahi sebagai koordinator mata kuliah tersebut. Maka dari itu ada beberapa tugas koordinator mata kuliah, yaitu menyusun RPS dan membobotkan proporsi per pertemuannya. Adapun proporsi presentasi per pertemuan sebagai berikut: pertemuan ke-1 sebanyak 5%, pertemuan ke-2 sebanyak 10%, pertemuan ketiga sampai dengan ke-4 15%, terus pertemuan ke-5 sampai dengan ke-10 itu 10%, dan pertemuan ke-11 sampai dengan ke-14 itu adalah 5%. Dengan bobot penilaian secara keseluruhan untuk nilai di mata kuliah struktur data, yaitu untuk kehadiran 20%, perilaku atau etika itu 10%, tugas baik tugas mandiri ataupun kelompok 10%, dan kuis 10%, juga ada UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 25%. Total penilaian bobot keseluruhan adalah 100%. Tridharma bidang pengajaran adalah salah satu melaksanakan tugas rutin di setiap semester yang jadi beban kinerja dosen. Sedangkan untuk tridharma berikutnya yang akan saya unjukkan adalah tridharma bagian penelitian atau bidang penelitian. Alhamdulillah, semenjak saya studi di program sarjana pun memiliki publikasi karya yang dari tugas akhir atau skripsi saya, dikarenakan
ada support atau bimbingan dari pembimbing saya yang mengarahkan untuk mempublikasi karya skripsi saya. Semenjak itu saya sering membantu bidang penelitian di STIMIK Madira Indonesia. Dan alhamdulillah dapat percayaan untuk mengelola jurnal sebagai editorial. Dan posisi saya sebagai editorial yaitu sebagai asisten editorial, asisten chief editorial di e-jurnal Komputek dan Bisnis dan chief editor di e-jurnal Informasi Management, Engineering and Informatic System. Karya publikasi saya yang sudah ada sebanyak 18 publikasi dari mulai 2013. Dan sampai sekarang saya masih konsisten untuk mempublikasikan karya-karya penelitian saya berikut dengan mahasiswa-mahasiswa saya untuk di setiap semesternya. Berikut sekilas untuk unjuk kerja saya pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dan penelitian. Untuk bidang pengajaran, berikut saya akan tayangkan cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah saya, mata kuliah struktur data. Nah, dari sesi sebelumnya nanti kita reminder lagi, dan sesi sekarang kita akan membahas tentang sorting dan searching ya, pengurutan dan pencarian. Nah, yang mungkin ini akan menjadi dua sesi ya. Nanti kita bagi dua, yaitu tentang pencarian dulu, nanti kita bahas tentang pengurutan. Nah, sebelum ke pencarian dan pengurutan, saya akan coba ingat kembali dari pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat tentang salah satu teknik struktur data atau algoritma ini, yaitu tentang looping? Silakan, ada yang masih ingat tentang looping? Oh, boleh, Devi, silakan. Jadi looping itu suatu bentuk algoritma di mana itu melakukan perulangan gitu, Pak. Okay. Perulangan itu bisa digunakan pakai perintah-perintah kayak for each, for, ada juga do while, repeat until, dan sebagainya. Ya, benar. Nah, itu tentang looping ya. Jadi kita sudah punya dua teknik sebelumnya, yaitu looping dan selection. Nah, ini saya yang selection reminder lagi sedikit, yaitu selection itu kalau di e-book atau di modul yang struktur data sekarang itu adalah tentang opsional, yaitu pemilihan ya. Jadi udah dua nih tekniknya. Sekarang saya sampaikan lagi dua lagi. Ini tentang sorting dan searching atau pengurutan dan pencarian. Baik, untuk sesi sekarang ini ada searching ya. Searching itu tentang pencarian, salah satu teknik algoritma, yaitu tentang pencarian. Search ya, kita singkatnya. Nah, dari search itu ada dua cara atau dua model, yaitu ada sequential search ya, sequential search dan binary search. Binary search ya. Nah, ini dari dua ini kita sudah belajar juga dulu sebelum ke teknik-teknik itu ada namanya tipe data dasar dan tipe data bentukan. Dari semua teknik itu pasti harus mempunyai sebuah data yang harus dicari atau diurutkan ya. Yang sekarang kita coba yang mencari dulu. Jadi sebuah data ini pakai data bentukan, yaitu sebuah data array. Benar. Jadi kita harus mempunyai semua data bentukan. Tipe data bentukan adalah sebuah tipe data array. Saya akan coba simulasikan, dan nanti kita coba juga ada resumenya di sini di modul di buku. Nah, ini kita punya satu array. Nah, array ini length-nya, atau ini saya tambah satu lagi ya. Length-nya atau panjangnya mempunyai berapa indeks? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mempunyai 6 indeks atau 6 wadah ya. Dulu kita menyebutnya wadah, tapi secara ininya adalah sebuah indeks. Nah,
di dalam sebuah wadah dan indeks ini dari 6 ini kita isi sebuah apa? Di dalamnya value atau isinya ya. Isinya di sini misalkan saya akan masukkan ada 8 misalkan 6 1 3 7 ya dan 9. Nah, ini adalah sebuah array. Otomatis kalau kita menggunakan teknik pengurutan ataupun pencarian itu harus memiliki datanya dulu. Datanya yaitu sebuah tipe data bentukan array. Dari tipe data bentukan array ini pasti akan dicari sebuah data lagi value yang nanti ada dalam sini ataupun tidak ya. Jadi nanti di dalamnya kita flashback lagi tadi yang saya tanyakan di awal, yaitu tentang looping. Karena di dalam sebuah pencarian pasti akan ada pengulangan kalau belum ketemu ya. Terus diulang gitu ya. Nah, saya contohkan yang sequential. Sequential search, dengan cara sequential search kita cari value atau data berapa misalkan 7 misalkan ya. Yang dicari adalah 7. Kita samakan. Yang di binary juga value-nya akan dicari sebuah data 7, value-nya 7. Untuk sekuensial, urutan pencariannya yaitu berurutan dari awal. Kalau kita nanti bahas tentang mengurutkan, itu sama dengan mengurutkan bubble. Kenapa di sini juga ada pengurutan ya? Dan di sini ada urutan pencariannya juga. Jadi kombinasi antara pengurutan juga dan pencarian ada di dalamnya ya. Jadi isinya ada looping dan selection juga, karena mengulang terus menseleksi sama atau tidak gitu. Kalau tidak berarti ulangi, kalau terus sama atau tidak, terus kalau tidak ulangi terus ya. Jadi teknik dua dasar itu dipakai lagi. Kenapa saya tadi di reminder lagi di awal gitu ya, diingatkan lagi di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang selection atau opsional dan looping. Nah, di sekuensial ini kita cari angka 7. Dia angka 7 otomatis akan ngebandingkan dengan indeks pertama atau wadah pertama. Ini pencarian pertama ya, atau cara membandingkan pertama. Nah, ini nanti logiknya ini akan di if ya. If apakah jika 7 atau value yang dicari sama dengan 8 atau sama dengan indeks 1, maka akan dimunculkan di layar ketemu di indeks ke-1 gitu. Nah, kalau tidak berarti dia akan mengulang looping, nyari lagi ke yang kedua, yaitu tentang ke indeks kedua gini. Ya, dan sama ada looping, ada juga selectionnya, yaitu if jika 7, if 7 atau if value yang dicari dibandingkan dengan isi indeks ini ya, isi indeks apa namanya, isi indeks 2 ya, kalau sama dia akan memunculkan, kalau tidak dia akan mengulang lagi ya, sampai ke sini dan seterusnya sampai ke sini ya. Berarti ada berapa nih? Nah, ketemu di pengulangan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pengulangan kelima. Ini kalau pakai sekuensial. Kita coba pakai yang binary. Kalau yang binary itu juga sama, membutuhkan teknik yang lain ya, sama kayak looping dan selection. Tapi selain looping dan selection membutuhkan pengurutan. Kalau yang binary, inti dari binary itu sebenarnya isinya adalah bagi dua. Binary itu hanya ada 2 ya. Ya, binary kan kalau di konversi data ada 0 dan 1. Jadi cuman ada 2 di binary itu. Nah, sama di pencarian ini berarti cuman ada 2, kanan dan kiri gitu ya. Jadi nanti kanan dan kiri yang dicarinya. Jadi nggak semua data yang ada di array dicari. Nah, gimana caranya ya? Ini logic di array-nya. Nah, ini kita yang carinya sama ya, 7 itu akan dicari di array yang sama. Tapi sebelum dicari ini dari teknik searching binary itu harus diurutkan dulu dari urutan indeks 1 sampai ke indeks 6 value-nya ya, dari ini pasti dari yang terkecil sampai ke yang terbesar atau ascending. Nah, ini ascending ya, pasti ascending yang dicarinya. Jadi isinya akan berubah menjadi 1, 3, 6, 7 sama 8 dan 9 ya. Nah, ini si value-nya akan berubah karena yang namanya binary itu diurutkan dulu terus dibagi 2. Ya, tadi kata saya binary itu kan cuma 2, jadi ada 2 gitu. Nah, dibagi 2 dari sini, dari indeks 6 indeks ini sudah diurutkan, baru kita membandingkan sama kayak ini pakai if lagi dan for. If membandingkan jika
sama, maka munculkan, kalau tidak lakukan yang selanjutnya. Nah, karena yang dicari 7, terus karena yang digunakan tekniknya adalah sebuah sekuensial ya, sebuah binary ya. Binary yaitu dibagi 2, ya berarti ini ada value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti indeksnya ada 6 ya, wadahnya ada 6, berarti dibagi 2, 6-nya jadi di 3. 7 akan dibandingkan langsung ke 6, ke indeks ke 3. Nah, di sini unik lagi, yaitu kalau sama, if jika pakai logika if jika sama dia akan memunculkan langsung ketemu. Tapi jika tidak, dia akan ngebandingkan lebih besar atau lebih kecil. Jadi si angka yang dicari atau value yang dicari ini dibandingkan dulu dengan 6, apa lebih besar atau lebih kecil. Karena dicarinya 7 dan yang diisi value-nya di wadah ke-6 wadah ketiga 6 itu lebih besar ya, berarti otomatis yang akan dicarinya ke kanan. Jadi yang kiri diabaikan atau nggak dicari karena sudah pasti tidak sama gitu ya. Nah, ini otomatis mencarinya ke sebelah kanan karena lebih besar ya value-nya 6 dan 7 ya. Jadi lebih besar. Kalau carinya 3 atau 5 gitu ya, ini pasti ke sebelah kiri gitu. Nah, ini cuman ada 2 perbandingan. Satu ini ke 1, kedua. Jadi ada 2 tahap. Otomatis kalau dihitungan percepatan atau kecepatan pencarian, dia lebih cepat ya yang binary kayak gitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 wadah yang dicari dengan teknik yang sama, dengan value yang sama, kecepatannya berarti berapa kali lipat tuh, lebih cepat 2 kali lipat dibanding dengan sekuensial gitu. Nah, ini untuk sekuensial dan binary search. Jadi kita coba cek di modulnya. Ada ini sorting ya, nanti kita bahas sorting juga. Terus kita ke sekuensial sama binary search yang tentang searching. Jadi definisinya silakan dibaca dari bukunya, nanti kita coba praktikan di minggu depan. Oke, bentar kita cari tentang pencarian. Ini ada pencarian sequential search. Jadi definisinya nanti silakan, detailnya ada di buku, bisa teman-teman cari, tapi tekniknya seperti ini ya. Nah, tekniknya seperti ini. Kalau yang di buku itu satu tahap kalau nggak salah di ininya, dijabarkannya. Nah, ini juga sama, cuman ini satu line ya. Satu line itu berarti kalau nggak ketemu ini di line kedua, line ketiga dan seterusnya gitu. Oke, itu tentang search ya, baik binary ataupun sekuensial. Tapi kebanyakan kalau data value-nya, kalau indeksnya banyak, dia akan lebih baik menggunakan yang binary karena kecepatannya lebih cepat ya. Ini contohnya yang middle, ini middle tengah ya. Jadi dia nyari bandingkan ke yang 9 terus mulai ke sebelah sini karena yang dicarinya pasti yang lebih besar. Ke sebelah kiri ya, kalau dari layar sebelah kiri, kalau dari kitanya sebelah kanan gitu. Oke, itu mungkin tentang search atau pencarian baik sekuensial ataupun binary. Ada yang ditanyakan dari searching atau teknik salah satu teknik ini? Silakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya, Eva, selain teknik sekuensial sama binary, apakah ada teknik lain yang bisa digunakan? Oke, teknik lain dari pencarian berarti ya. Sebenarnya nanti kita akan belajar juga yang namanya stack dan queue. Nah, stack dan queue juga itu isinya bisa saja ada pencarian. Di stack kan tumpukan. Dari sebuah tumpukan kita bisa mencari data satu persatu, teman tekniknya teknik tumpukan gitu. Jadi pencarian ini isinya sebenarnya adalah sebuah pengulangan dan perbandingan atau opsional dan looping gitu ya isinya. Nah, nanti kedepannya untuk pencarian juga ada yang namanya tree ya. Tree itu bisa pengurutan, bisa juga pencarian, tapi dengan cara pohon. Nanti tree itu ini setelah kita bahas stack dan queue nanti. Nah, tree itu biasanya ada akarnya ya, atasnya, atapnya atau pucuknya. Nanti
pencariannya akan seperti ini datanya. Nah, dan biasanya ya bisa dikombinasi dengan binary search karena bisa dibagi dua, yang kanan yang lebih besar biasanya, yang kiri lebih kecil, dan di paling atas biasanya bisa yang lebih besar dan lebih kecil value-nya. Jadi di sini nanti ada pencarian pertama yang paling besar di atas, misalkan ini 1, ini 2 gitu ya. Yang ke kanan yang paling besar juga. Nanti di sini misalkan ada data lagi, ini karena cuma 3 ya, berarti kalau misalkan saya bikinnya berapa nih, 5. Jadi kalau misalkan saya bikinnya 5, itu yang paling besar adalah 5. Misalkan ini 4, 3, ini 2, 1. Ini kalau kita kebalik ya. Kalau kita pakai binary ya, kombinasi antara pencarian pohon dengan binary. Jadi di sini ada 3, ini 4, ini 1, ini 2. Jadi nanti ya lebih banyak teknik kombinasi dengan teknik-teknik lain, kayak mengkombinasikan binary dengan tree, binary dengan graph gitu ya, atau dengan stack dengan queue gitu ya, yang nanti kita akan bahas stack dan queue di minggu besok. Nah itu lebih cepat gitu ya. Sudah maka pakai binary ya binary kan lebih cepat dibanding dengan sekuensial, ditambah lagi dengan teknik yang pohon atau tree. Jadi 2 kali lipat lebih cepat lagi gitu ya pencariannya. Nah itu kedepannya pasti seperti itu untuk menyelesaikan masalah di bidang informatika atau membuat sebuah program gitu ya. Ini jadi EPA ya tadi yang nanya ya. EPA itu selain search, binary search dan sequential search, memungkinkan ada teknik-teknik lain gitu ya. Memungkinkan, tapi yang fondasi awal dari sebuah pencarian, teknik pencarian ini adalah atau ada sekuensial dan binary gitu. Ada yang pencarian secara biasa beruntun, dan ada pencarian yang yang bagi dua ya. Bagi dua itu justru udah dikombinasi sama pengurutan atau sort gitu ya. Nah, udah dikombinasi sama sort, terus langsung cari datanya gitu. Nah, itu Pak, ada lagi silahkan. Ya, oke. Itu tentang searching untuk pertemuan sekarang. Nah, di luar searching nanti kita akan bahas juga sorting. Sorting itu ini saya bahas sedikit ya, walaupun tidak semua, karena ya keterbatasan waktu juga. Nah, ini untuk sorting kita nanti coba sorting di paling atas sebentar. Ada 4 ya. Kenapa saya menyampaikannya hanya searching dulu? Karena sorting ini ada 4 model atau 4 cara, yaitu Redick, Bubble, dan nah ini. Saya bahas sedikit ya tentang sortingnya biar mengingat lagi pengurutan yang nanti bisa dikombinasi dengan searching. Nah, di sini ada bubble sort. Bubble sort itu saya ibaratkan sama dengan sekuensial karena pengurutannya berurutan. Terus insert sort itu untuk pengurutan sama juga dengan sekuensial, pengurutannya berurutan tapi diinsertkan dari data value yang dari array yang value-nya sesuai yang diinginkan ya, mau ascending ataupun descending. Value yang paling besar berarti dia yang akan diinsertkan di awal kalau descending. Value yang paling kecil yang akan diinsertkan di indeks awal itu kalau kita pakainya ascending ya, yang menaik. Kalau yang lebih besar berarti descending yang dikeawalkan. Nah, biasanya insertion kayak seperti itu. Nah, yang nanti kita akan perhatikan adalah yang Redick. Yang Redick ini agak unik karena kita bisa mengurutkan kalau sudah dikonversi ke biner seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita coba juga di scriptnya atau shortcode-nya atau codingnya, dan kayak kemarin lagi coding itu tidak mesti di satu editor ya, text editor. Mau pakai yang online silakan, yaitu Programmis. Mau pakai yang offline bisa pakai Visual Studio Code. Yang offline lagi bisa pakai Dev C++, itu dibebaskan. Dan ke depannya kalau kita nanti ujian itu saya inginnya praktek yang ini ya. Kemarin juga ujian itu ya isinya sebenarnya banyaknya praktek ya, walaupun pilihan ganda intinya soalnya, tapi ngerjainnya ya tetap harus praktek, karena kalau nggak dipraktekkan
ya tidak tahu kita coding kita atau logika kita error atau tidak. Nah, mungkin itu saja sesi sekarang tentang searching dulu. Nanti minggu depan saya akan bahas tentang sorting ya, yang dari 4 teknik sorting ini. Nah, untuk sesi sekarang nanti tugasnya saya akan share di di link. Nah, tugasnya yang ini ya, tentang sorting dulu. Nanti kita bahas di minggu depan apakah ada yang sukses membuat sebuah program seperti ini atau ada yang masih error, tidak jadi masalah. Nanti kita diskusikan bareng di minggu depan. Ini dari teknik yang tadi ya, bubble, insert, sama redict dan continue. Tapi tahap awal kita buat ini dulu, array. Ya, ini saya coba hapus dulu biar kelihatan. Nah, di sini di atas ada keterangan kita membuat dulu sebuah array. Ya, array di sini yang panjangnya diinputkan oleh user ya. Panjangnya diinputkan oleh user yaitu 6. Jadi ini bisa saja bukan 6, nanti bisa ada yang 8, ada yang 10, ada 11. Dari yang diinsertkan atau dimasukkan ke program itu 6, maka wadah ke-1 harus diisi juga value-nya apa. Wadah ke-1 value-nya 2, wadah kedua value-nya 1, wadah ketiga value-nya 7, dan seterusnya sampai ke wadah ke-6 value-nya 4. Nah, yang ini hanya code cout aja ya, ngeluarin dari hasil inputan ini. Nah, setelah itu baru kita pilih pengurutannya gitu. Nah, ini pilih pengurutannya. Kalau di sini contoh yang di running itu pengurutan ke-3 yaitu tentang redict. Nah, nanti kelihatan di bawahnya mana yang lebih cepat ya. Diusahakan sampai ke yang sini dulu nih. Ya. Oke, itu tugasnya nanti minggu depan dikumpulkan, mau nanti dibahas, ada yang error silahkan dibahas nanti minggu depan. Tapi ini isinya menggunakan bahasa C++. Cara mengerjakannya tinggal dibaca di sebelumnya ya. Ada skripnya juga di contohnya ini. Nah, ini dari atas itu udah ada skripnya. Nah, tapi memang kalau namanya latihan pasti ini dari seluruh skrip ada yang tipenya atau yang agak salahnya. Nah, itu nanti kelihatan pas kita running, kita benerkan gitu. Itu pasti setiap latihan biasanya suka ada tipenya di dalam sebuah modul ya. Di dalam sebuah modul itu untuk untuk pembelajaran kita biasanya. Oke, itu untuk tugasnya ya. Minggu depan kita bahas tentang tugas, karena ke depannya kita banyaknya praktik ya. Jadi nyoba-nyoba program dari beberapa teknik yang dikombinasikan seperti ini. Mungkin karena terbatas waktu saya cukupkan pertemuan sekarang. Minggu depan kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.